Ada sifat-sifat lain tentunya ya di Z khususnya. Nah, salah satunya adalah adanya elemen identitas. Jadi ada satu di Z. Ini benar-benar angka satu ya di sini ya. Dan juga terhadap perkalian komutatif. Tapi ini kita simpan dulu untuk sifatnya ya, karena tidak harus seperti itu kan. Karena kalau kita berbicara seperti di matriks itu kan, matriks itu kan juga ya ada elemen satuannya, tapi ada yang tidak ya. Dan untuk yang komutatifnya pun juga belum tentu berlaku kan. Jadi secara umum kita motivasinya dari mana? Ya dari sifat-sifat yang awal tadi. Dan ini nanti akan jadi tambahan saja. Jadi termotivasi. Oke, itu di sini tadi dari ring, kita belajar dari motivasinya lagi, kita ingat lagi tentang ring. Kalau buat motivasi berarti kita lihat dari bilangan bulat. Dari bilangan bulat itu kita lihat kalau misalkan Z plusnya itu merupakan grup abelian. Kemudian yang Z terhadap perkalian, titik ini dia semi group. Terus kemudian berlaku distributif kanan dan kiri terhadap perkalian dan penjumlahan. Ini berarti sebenarnya ini ya. Nanti ada tambahan lain yang kayak apa tadi? Yang kayak uh, perkalian tuh juga ada bilangan satu. Tapi di sini dia nggak punya inverse ya. Dia tetap bukan grup tapi terdapat elemen identitas. Oke, kita abstraksinya. Awal tadi. Dan ini nanti akan jadi tambahan saja. Jadi termotivasi dari sifat Z tadi, kita coba lakukan abstraksi. Jadi kita punya struktur baru yaitu ring. Nah, jadi ini tadi kalau kita rangkum ya di R-nya, jadi Z-nya kita ganti R, ya kan? R-nya himpunan tak kosong secara umum, terus dilengkapi dua operasi biner, dan di sini kita tetap menyebutnya plusnya di sini jumlahan, meskipun ya operasinya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan di situ. Nah, ini kita sebut ring kalau intinya adalah R terhadap penjumlahan dia akan menjadi grup abelian dan juga R terhadap perkalian dia akan menjadi semi group. Plus nah, ada satu sifat yang menghubungkan antara keduanya yaitu yang kita sebut dengan distributif. Jadi distributifnya kanan dan juga kiri. Untuk pengembangan lebih lanjut bisa jadi waktu ketika lomba itu nanti distributifnya hanya satu sisi ya. Jadi bukan benar-benar ring. Itu juga sangat mungkin ya untuk dilakukan kan seperti itu kan. Pengembangannya macam-macam lah ini. Karena kita hanya melihat suatu himpunan dengan operasi yang ada di situ kan. Jadi ya bisa luas sekali kan untuk pengaplikasiannya, terus untuk problem-problem yang ada di situ kan, khususnya konteksnya ketika di perlombaan kan banyak yang bisa dimodifikasi ya. Dan maka dari itu kita perlu untuk memahami itu secara utuh ya di sini ya. Tidak hanya sekedar menghafalkan definisinya apa, terus syaratnya apa saja itu kan ya bukan sesuatu yang baik ya. Tetapi di matematika itu kan pemahaman itu yang paling penting ya. Nah, intinya adalah R plus kali ini kita definisikan dia akan ring kalau memenuhi 3 poin di sini ya, 3 poin Romawi di sini. Dan kalau kita ringkas, kita buat tabelnya. Nah, tabelnya kurang lebih ya seperti ini kan. Jadi terhadap plus kita perlu tunjukkan ada 4 ini dan terhadap kali cukup yang pertama kan. Plus. Oke, berarti yang aku pahami di sini ya ini kita ingat-ingat lagi dari PSA 2 ya. Jadi kalau misalkan kita sebut ring dari R plus dan titik, ini suatu operasi biner, ini nggak harus penjumlahan kontemporer dalam bilangan bulat atau bilangan real. Operasi biner kurang operasi biner berarti syarat-syaratnya itu R plus apapun itu plus itu grup abelian. Kita ingat kalau misalkan grup abelian itu berarti grup abelian itu berarti punya pertama kita perlu buktikan dulu dia tertutup. Kita lagi selesai. Oke, ini sifat dari grup kan. Oke, berarti plus sama ini udah pasti operasi biner ya. Operasi biner ini kan berarti sifatnya kan tunggal dan tertutup. Terus ini asosiatif, terus punya elemen
identitas, habis elemen identitas, terus bisa dicari elemen inverse-nya, terus di abelian, jadi dia harus komutatif. Terus yang kedua, R terhadap titik itu dia merupakan semi group, nggak harus grup tapi semi group aja. Dimana kalau semi group itu, kalau semi group berarti cukup asosiatif aja, asosiatif. Nah, habis itu ada syarat tambahan. Oke, syarat tambahan yaitu ada yang menghubungkan di antara plus dan titik, yaitu distributif kanan dan distributif kiri. Nah, berarti ini kalau misalkan kita punya A tambah B titik C sama dengan A titik C tambah B titik C. Kalau misalkan dia ada di kiri, kita tulis A titik B tambah C, berarti A titik B ditambah A titik C. Oke, lanjut. Itu kan ada aplikasi. Oke, ini tadi yang ketulisan sama ya, sama kan. Nah, di sini berarti sesuai sama yang aku tulis juga. Yang plus itu sifatnya asosiatif, benar. Komutatif, ini komutatif. Elemen identitas iya, inverse iya. Nah, terus yang titik dia cuma asosiatif doang. Oke. Paling dekat kita Contohnya. sudah familiar dengan himpunan bilangan-bilangan di sini kan. Otomatis kan kita perlu bertanya kan dari Z tadi, kalau misalkan Z-nya kita ganti dengan himpunan-himpunan yang di sini, operasinya penjumlahan dan perkaliannya sama, bagaimana yang terjadi kan. Jadi penjumlahan dan perkaliannya pakai penjumlahan dan perkalian bilangan biasanya ya, yang sudah kita kenal kan. Nah, ternyata yang pertama adalah untuk yang Q sendiri, dia juga akan menjadi ring. Lebih khusus, ini juga memuat elemen 1 kan, jadi 1 masuk di Q, dan perkaliannya dia juga komutatif. Jadi mirip seperti yang di Z, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di perkalian nanti elemen tak nolnya punya inverse. Jadi ada sesuatu yang khusus di situ. Nah, itu akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Yang R ini juga sama ya, himpunan bilangan real dan kompleks. Kita punya mereka berdua juga ring dan punya elemen 1 tadi dan juga dia komutatif ya mereka. Nah, bagaimana dengan N? Kita lihat N itu kan ya semua yang positif kan. Otomatis sebagai grup dia bukan grup abelian kan, jelas ya. Bahkan dia bukan grup kan. Jadi N ini ya terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan dia tentunya bukan merupakan suatu ring. Kalau 2Z ya bisa kita tunjukkan ya dia suatu ring, dan yang ganjil-ganjil ini ya otomatis tidak ya, dengan alasan yang sama seperti yang ada di N ini kan. Ya harapannya ini masih bisa mengikuti ya, khususnya untuk yang bukan dari prodi matematika ya. Jadi ya semoga masih bisa menangkap lah untuk. Jadi contohnya ini ada bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks, bilangan asli, terus bilangan genap sama bilangan ganjil. Nah, kalau rasional itu dia bentuknya yang kalau bisa dibuat jadi paper key, dengan bikinnya bilangan bulat. Berarti kan kalau misalkan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak yang tadi di Z, elemen inverse-nya, ya inverse-nya 1/2, 1/3, 1/4 ada di key. Terus kalau yang elemen-elemen lainnya yang bentuknya paper key, dia punya key per P, jadi inverse-nya. Ya, benar kan? Berarti ini kayak Z tadi, tapi tambahannya apa namanya, dia elemen juga punya inverse, jadi punya elemen identitas karena Z juga punya elemen identitas, dan Z itu kan subset dari key, jadi satunya juga termasuk di sini. Apalagi R tambah besar lagi, kemudian C kompleks, ini berarti penjumlahnya di bilangan kompleks ya, sama sih, sama kayak di bilangan real. Kemudian yang N bilangan asli itu sifatnya kayak Z ya, dia nggak punya elemen inverse juga. Oke. Terus 2Z, ini berarti yang bilangan genap dan ini bilangan ganjil.
Baik. Berarti kalau di sini kita lihat dari semua contoh ini yang key kan dia memenuhi ya. Yang key plus itu kan dia grup. Terus dia juga karena plusnya sama di sifat di Z, ya berarti dia komutatif. Jadi ini grup abelian. Terus yang tadi perkalian juga sama kayak Z, itu juga R. Terus C juga. Terus kalau misalnya kita lihat yang N yang asli, berarti dia nggak punya. Nah ini bukan grup ya kan, karena dia nggak punya elemen inverse. Terus kalau kita lihat yang 2Z juga, kalau yang 2Z penjumlahannya ya, kalau perkaliannya gimana? Bingung. Kalau 2Z perkaliannya asosiatif, tapi nggak punya elemen identitasnya. Satu. Ya nggak apa-apa sih berarti kan. Ini juga sama. Iya benar, ada. Kalau misalkan semi grup itu harus ini kan. Dia ini asosiatif jelas. Kemudian punya elemen inverse. Inverse berarti kan A tambah sesuatu. Tambah A sama dengan A. Ini kan berarti E-nya itu kita tahu dia 0. Kemudian ada A tambah B, dimana dia sama dengan 0. Berarti kalau B sama dengan min A. Padahal ini N, berarti kan tidak ada min A. Ya. Berarti ini bukan grup. Berarti yang N ini nggak berlaku. Ide gambaran besarnya kan. Nah, kita juga tahu dari sini kan, kita sudah pertama tadi ya, jadi satu persatu. Nah, jenis-jenis ring dari sini kan, kita sudah cek ya tadi ya. Terlalu cepat. Juga tahu dari sini kan, kita sudah cek ya tadi ya. Oke, yang tadi udah jelas ya, yang N dia juga bukan merupakan ring karena ini bukan grup. Yang ini grup. Oh iya benar-benar. Yang ini grup ini grup yang terhadap penjumlahan karena ada 0. Ya. Yang satu tadi nggak penting, dia nggak punya satu nggak penting. Yang ini yang nggak punya 0, jadi ini nggak bisa dibuat jadi grup. Oke. Jadi satu persatu. Nah, jenis-jenis ring apa saja yang ada? Pertama adalah ring dengan elemen satuan. Ya contohnya itu tadi, kita punya C terhadap penjumlahan perkalian, terus R, terus tadi ada Z. Nah, yang tidak ada elemen satuannya apa? Tadi kan kita sudah sempat membahas 2Z ya. Jadi 2Z itu tidak punya ya elemen satuan di situ karena tidak ada elemen di 2Z yang ketika dikalikan dengan sebarang elemen lain hasilnya jadi elemen tersebut kan nggak ada kan, karena kalau dikalikan 2 kan otomatis nanti ya pasti nilainya berubah kan, kelipatan 2 ya. Jadi ini yang kita sebut dengan elemen satuan kalau ada yang sifatnya mirip seperti angka 1 itu tadi. Jadi 1 di sini ya otomatis tergantung dengan himpunannya, tergantung juga dengan operasinya ya. Penjumlahan dan perkaliannya didefinisikan seperti apa kan. Tapi pada dasarnya feel-nya itu ya mirip seperti kita punya angka 1 yang sudah kita kenal biasa. Di ini definisi ring dengan elemen satuan dan terhadap perkalian tadi, nah kita sebut kalau misalkan dia komutatif, kita sebut ring komutatif. Jadi feel-nya kalau kita rasakan ya, ketika kita membahas tentang grup, terus kita lanjutkan ring, itu kan kurang lebih kan sebenarnya kan sama kan. Nah itu feel yang seperti itu yang saya harap bisa dibangunkan dari awal dulu kan. Jadi ketika belajar ring pun juga jadi lebih mudah ya, karena ya kurang lebih sensa sama lah untuk memahami kan problem-problem yang ada di situ kan. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya elemen satuan plus dia perkaliannya komutatif, kita sebut dengan ring komutatif dengan elemen satuan. Ini ya otomatis definisi yang langsung bisa kita peroleh ya dari dua yang di atas tadi ya. Nah, bagaimana dengan ring yang lain? Tadi kan sempat dibahas ya, kalau yang di Q terhadap perkalian, nah elemen pak nolnya itu kan
ada inverse-nya lah terhadap perkalian sedemikian hingga kan kalau misal kita punya suatu elemen misal A per B itu kan bentuknya dikalikan misal B per A itu kan jadi 1 kan. Otomatis ya di sini kasusnya ya A-nya tak 0, B-nya juga tak 0 kan. Karena kan kalau di Q itu kan otomatis ini ya penyebutnya nggak boleh 0 kan. Dan ya kalau yang punya inverse kan ya kita ambil saja yang pembilangnya juga tak 0 kan. Jadi setiap elemen tak 0-nya dia punya inverse terhadap perkalian kan. Nah, kalau kita menyoroti sifat itu saja, bagian itu tok tadi yang punya inverse terhadap perkalian, nah kita sebut dengan dia ring pembagian ya. Jadi kalau dia punya inverse terhadap perkalian kan. Nah, secara khusus, secara detail dengan apa penjabaran definisinya ya, kurang lebih ya seperti ini kan. Untuk setiap elemen tak 0 di R, ada Y di R, sedemikian hingga X kali Y sama dengan Y kali X sama dengan 1R. Jadi ini kurang lebih ya definisi formalnya lah di situ. Dan Y ini kita sebut dengan inverse X terhadap perkalian dan biasa dinotasikan dengan X pangkat negatif 1 kan. Jadi sense-nya kurang lebih sama seperti yang kita punya di Z lagi ya. Dan miriplah seperti yang di Q kan. Kalau misalkan nantinya agak kesulitan untuk memahami kan kita bisa melihat kembali dari apa yang sudah kita tahu kan di himpunan bilangan kan. Jadi itu enaknya lah belajar struktur aljabar ketika kita coba mencari relasinya dengan apa yang sudah kita ketahui. Nah, ini tadi tidak ada syarat kalau terhadap perkalian dia harus komutatif. Nah, bagaimana kalau dia komutatif? Kalau dia komutatif kita sebut R ini sebagai lapangan kan. Jadi lapangan itu apa? Ya intinya adalah dia merupakan division ring atau ring pembagian yang terhadap perkalian dia komutatif. Jadi itu ya. Nah, ini Oke, berarti kalau yang tadi ini elemen satuan ya kan, punya satu terhadap perkalian terhadap titik. Itu jadi ya. Ini semuanya terhadap titik. Karena kalau misalkan terhadap penjumlahan udah jelas ada ya kan. Dia pasti komutatif, dia pasti punya elemen satuan, pasti punya elemen inverse. Ya kan, berarti kalau yang terhadap plus pasti udah terjamin. Nah, yang ini jenis-jenis ringnya itu yang sifat-sifatnya terhadap perkalian. Berarti kan misalnya satuan terhadap perkalian, ini komutatif terhadap perkalian juga. Ya kan, terus nanti kalau memenuhi sifat 1 dan 2, nah ini jadinya yang ini. Dia jadinya ring komutatif dengan elemen satuan. Dan ini berarti yang tentang elemen satuan dan komutatif sudah kelar ya. Terus yang selanjutnya pembagian. Kalau yang tadi ya elemen satuan, kalau sesuai dengan yang grup tadi, di sini ada elemen inverse. Inverse terhadap perkalian. Ini jelas kalau misalkan seperti grup ya, berarti semuanya kecuali 0. 0R gitu ya. Karena nggak selalu bilangan 0 di bilangan real. Karena 0 dari grupnya bisa beda-beda. Ya pokoknya ini 0 dari grupnya. Kecuali 0 dari grup ini. Kemudian, nah ini lapangan berarti kalau misalkan dia memenuhi sifat 2 dan 3. Dia harus, ya kan, harus komutatif dan harus punya elemen inverse. Kalau dia punya elemen inverse, pasti jelas dia punya elemen satuan kan. Oke. Ini berarti aku bisa bilang dia juga harus punya 1. contoh-contoh yang lain ya, contoh tambahan untuk yang ini ya, contoh-contoh ring ya. Jadi di sini kita punya ini tadi ya, sudah kita bahas. Terus contoh yang lain apa? Kalau kita punya himpunan bilangan bulat modulo N, itu kan kita bisa buktikan terhadap penjumlahan. Ya di penjumlahannya ya, otomatis ya konteksnya di modulo N juga ya. Dia akan menjadi grup abelian dan terhadap perkalian jadi semi grup. Dan karena basicnya dia kembali lagi ke perkalian bilangan kan dengan memodifikasi sedikit lah. Kita juga bisa menunjukkan operasi penjumlahan dan perkalian di himpunan bilangan bulat modulo N itu nanti akan bersifat distributif kiri dan juga distributif kanan. Jadi ini contoh ya ring juga kan. Dan secara khusus dia juga ini ya ring komutatif ya. Nah, dia juga punya elemen satuan yaitu 1 bar. 1 bar ini apa ya intinya ya kelas yang ada di sini. Ini kan dibentuk dari relasi kan sebenarnya. Jadi kelas yang memuat 1 kan. Nah, contoh ring yang lain, kita punya matriks. Nah, ini secara khusus kita ambil matriks ukurannya N kali N. Dengan N-nya otomatis ya lebih dari sama dengan 2 ya.
Kalau kita berbicara matriks kan ukurannya selalu ya seperti itu kan. Nah, ini atas R, kita punya MNR ini akan menjadi ring kan. Nah, untuk elemen satuannya ada tidak? Kalau kita lihat di sini atas bilangan real, tentunya dia ada. Elemen satuannya apa? Ya otomatis matriks 1001 kan, matriks identitas. Atau kalau ukurannya n kali n, itu tadi kan yang 2 kali 2 kan. Otomatis ya kalau ukurannya n kali n ya kita ambil yang diagonalnya semuanya 1, dan selain yang di diagonal itu 0 kan. Itu jadi elemen satuannya. Kenapa? Karena matriks ukurannya n kali n, kalau dikalikan itu tadi ya, yang biasa kita sebut dengan IN, jadi yang diagonalnya semuanya 1, lainnya 0, kalau kita kalikan ya jadi dirinya sendiri. Makanya dia jadi elemen satuannya. Dan tidak komutatif. Ya mudah sekali lah untuk menunjukkannya terhadap perkalian matriks itu tidak komutatif. Jadi ini hintnya sederhana sekali. Kalau misalkan ingin dicoba ya silahkan ya, tidak sulit. Oke, untuk contoh yang lain apa? Kita juga tahu di ini sejak dari mana ya? Sepertinya SMP kalau nggak SMA. Sepertinya SMP kan. Jadi dari SMP kan kita tahu cukup banyak ya polinomial kan. Jadi kalau kita bentuk polinomial dengan koefisiennya himpunan bilangan bulat, ya kan? Jadi koefisiennya di sini semuanya bilangan bulat. Terus kita gunakan operasi penjumlahannya seperti di polinomial biasa kan di sini kan. Jadi yang X pangkatnya sama itu koefisiennya kan nanti dijumlahkan kan. Ya seperti polinom biasa lah. Dan operasi perkaliannya ini konvolusi kan. Jadi ya sama saja seperti yang di perkalian polinom biasa kan. Nah, ini bisa kita tunjukkan bahwa Zx yang kita punya tadi himpunan polinomial yang derajatnya ini berhingga ya. Jadi ada X pangkatnya ini berhenti kan. Karena ada pengembangan lagi, dia pangkatnya bisa sampai tak hingga. Cuma ini konteksnya masih yang pangkatnya berhingga dengan koefisiennya bilangan bulat. Nah, ini akan menjadi ring komutatif dengan elemen satuan. Jadi operasi perkalian yang di sini yang kita definisikan sebagai convolution sum ya di sini ya. Itu dia akan komutatif. Ini sederhana untuk menunjukkannya sebenarnya. Terus yang lain apa? Contoh lain, ya salah satunya adalah yang isinya adalah fungsi kan. Nah, operasinya apa? Operasinya misalkan kita ini ya, jadi himpunannya ini kita perjelas dulu. Jadi himpunannya adalah fungsi dari yang kita ambil di sini ya himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Tapi lebih umum lagi nanti bisa kita definisikan lah, tidak hanya ini saja kan. Nah, operasi penjumlahan fungsinya kita definisikan sebagai fungsi yang memetakan X ini ke Fx plus Gx kan. Jadi itu F plus G kita. Dan perkaliannya bagaimana? F kali G kita itu memetakan X ke Fx dikali Gx. Dan ini akan menjadi ring komutatif juga dan punya elemen satuan kan. Nah, untuk elemen nolnya apa di sini kan? Kalau kita lihat seperti ini, kita punya fx plus gx, berarti kan elemen nolnya adalah fungsi yang memetakan semua r ini ke 0 kan? Karena kita butuh di sini 0 kan, supaya ini jadi gx. Jadi dia fungsi konstan bernilai 0, itu akan jadi elemen nolnya. Bagaimana dengan elemen satuannya? Nah, kita butuh supaya ini jadi gx kalau misalkan f-nya ini kita set jadi satuannya ya. Berarti kan kita perlu fx ini, ya f-nya ini fungsinya, ya mau tidak mau ya, jadi memetakan semua bilangan real ke 1 kan. Oke ya. Jadi ini untuk ya kurang lebih untuk idenya lah. Jadi nolnya apa, satunya apa ya. Dan untuk menunjukkan aksiomanya ya kita perlu melihat ini kesamaan dua fungsi kan otomatis kan untuk di syaratnya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ini ya, silahkan disampaikan ya. Jangan ini dipotong saja nggak apa-apa. Ini sekalian saja untuk contoh-contohnya saya selesaikan soalnya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang grup. Nah, bagaimana mungkin tidak kita mendefinisikan ring itu dari grup. Nah, ternyata ya bisa kan. Jadi kita punya ini G terhadap penjumlahan, otomatis G itu punya elemen 0 kan, elemen identitas ya di G. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, kita definisikan saja operasi perkaliannya ini, apapun elemen yang ada di G itu ya hasil operasinya jadi 0 kan. Dan bisa kita tunjukkan dengan mudah G terhadap plus dan kali ini. Jadi plusnya ini ya masih plus yang sama ya yang ada di G ya. Dan kalinya itu yang ini tadi kan, yang X kali Y itu semuanya dihasilkan 0 lah, didefinisikan jadi 0 kan. Nah, ini akan menjadi ring komutatif. Komutatifnya jelas ya, karena XY sama dengan YX kan nanti kan. Karena hasilnya kan sama-sama 0. Nah, contoh lain apalagi kita sudah belajar tentang homomorfisme grup kan, yang pertemuan sebelumnya kan. Nah, kalau kita himpun semuanya, endomorfisme grup, dari ini ya, G ke G ya. Nah, ini
ditambahi operasi plusnya mirip seperti yang di depan tadi, yang di sini ya. Terus yang perkaliannya kita definisikan ini komposisi. Nah, ternyata kita bisa tunjukkan bahwa endomorfisme G ini terhadap plus dan kali yang kita definisikan di sini, dia akan menjadi ring yang punya elemen satuannya. Dan elemen satuannya jelas dia elemen fungsi identitas. Kenapa? Karena kalau kita lihat fungsi komposisi itu kan, kalau fungsi identitas kan akan dipetakan ke dirinya sendiri kan, x dibawa ke x kan. Nah, dari situ kan bisa kita lihat nanti kalau f komposisi apapun, misalkan f-nya ini fungsi identitas, nanti jadi hasil akhirnya kan dia akan sama dengan ya fungsi yang kita operasikan di situ. Jadi elemen satuannya ya jelas di sini adalah fungsi identitas. Nah, contoh yang lain ini tanggung ya sekalian ya. Jadi sekalian saja contoh-contohnya kan supaya ini membangun sense supaya dapat lah feel-nya kan tentang ring itu. Nah, ini tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu apa? Ya intinya adalah kalau kita punya suatu himpunan tak kosong, misalkan kita notasikan dengan A, himpunan kuasanya itu apa? Ya semua subset dari A itu kita kumpulkan, itu adalah himpunan kuasa kita kan. Terus kita definisikan operasi penjumlahannya seperti ini, yang kita punya di ini ya himpunan ya. Terus yang perkaliannya kita definisikan sebagai irisan dari dua himpunan kan. Jadi ini dia akan menjadi suatu ring. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat? Sifat-sifat. Berarti kalau dari contoh-contohnya, kita ulang. Oke. Ini yang pertama jelas yang itu ya, yang Q, L, C, kan. Ini ring, tapi dia merupakan lapangan juga. Kalau tadi Z kan dia ring, tapi bukan lapangan. Terus yang kedua, ini ada yang bilangan bulat, himpunan bulatmu dulu. Zn. Ini dia bukan, dia berarti komutatif. Punya elemen satuan itu 1. Ya kan? Dan terus dia pasti juga punya elemen inverse. Karena pasti bisa kan. Misalkan N diambil sebarang jangan N. Misalkan G dalam Zn. Berarti kan kalau misalkan G bisa diambil N ini sama dengan 0 ya kan. Ketima. Oh iya benar. Berarti kita buat N - G plus 1. Ini merupakan inverse-nya. Berarti ada ya. Nah, berarti ini lapangan juga. Oke. Terus ada matriks. Matriks. Ini persegi. Ya, kita bacain kalian. Kalau ini jelas kalau perkaliannya dia nggak komutatif. Jadi dia bukan lapangan. Ya. Terus penjumlahannya komutatif benar. Terus dia punya elemen satuan, punya elemen satuan. Ring dengan elemen satuan. Terus lanjut. Oke. Ini terhadap plus yang terhadap plus mod ini ya. Tapi kalau yang ini terhadap penjumlahan dan perkalian matriks. Yes. Ini kalau ini ring polinomial sama dia punya elemen satuan 1. Dia juga komutatif yang kalau kita kaliin ya, tapi dia nggak punya inverse karena 1 per polinomial itu nggak bisa jadi polinomial lagi. Ring elemen satuan dengan dan salah, ring komutatif dengan elemen satuan. Jadi ringnya komutatif kemudian punya sifat punya elemen satuan. Kemudian
Ini ringnya fungsi-fungsi. Ring fungsi-fungsi. Dia berarti terhadap penjumlahan dan komposisi. Kemudian oke, kita catat dulu nih ring dari grup. Kemudian yang ring homomorfisme grup. Kemudian yang terakhir ring itu ya, terhadap himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa. Nah, ini dia mendefinisikan sendiri. Nah, ini didefinisikan dari terhadapnya ring himpunan kuasa ini didefinisikan sendiri. Operasi bedanya yang plus itu ini. Terus yang perkalian eksekusi. Oke, berarti bukan itu ya. Bukan benar-benar dalam perkalian biasa. Oke. Nah, ini sifatnya ini untuk dari dua himpunan kan. Jadi ini dia akan menjadi suatu ring. Oke, di sini kita baru belajar tentang sifat-sifat ring dan subring. Paling awal kan. Itu kan ada ugm.id garis miring. Oh, sudah saya masukkan untuk detailnya. Dari sisinya memang harus tahu kan bagaimana cara menunjukkannya. Jadi file-nya dapat dari situlah. Nah, di sini kita punya definisi pengurangan. Apa yang ya kita punya tentang pengurangan kan. Kalau penjumlahan kan ada pengurangan kan. Intinya pengurangan itu adalah kita jumlahkan dengan inversinya terhadap penjumlahan kan. Jadi X dikurang Y itu maksudnya adalah X ditambah dengan inverse dari Y terhadap penjumlahan. Nah, bagaimana dengan perpangkatan? Ya, intinya adalah kita gandakan terhadap operasi perkalian di sini. Jadi sekali lagi operasinya itu di sini secara umum ya, tergantung apa yang diketahui kan. Jadi kita gandakan sebanyak n kali ya. Nah, kalau pangkatnya minus bagaimana? Ya berarti inverse-nya yang kita gandakan sebanyak n kali. Nah, ini ada beberapa sifat-sifatnya dan untuk buktinya ini ya, saya skip saja kan karena overall kan bisa dicoba sendiri kan. Oke, sebelumnya berarti tadi yang pengurangan ya, kalau misalkan pengurangan berarti dia ditambah dengan inverse-nya. Misalkan tadi X min Y itu berarti definisinya adalah X kita jumlahkan, kita tambahkan dengan ini tambah yang dari di R ya. Ini R. Kemudian ini dengan inverse-nya Y. Ini kan jelas punya inverse kan, apa yang plus kan masih jelas punya inverse kalau R factoring. Terus kalau yang pangkat berarti kan X pangkatan itu definisinya adalah X dikalikan X kalikan X kali kan, terus X sampai ini ada N. Nah, kalau misalkan X pangkat minus N berarti ini X pangkat inverse X inverse kalikan dan seterusnya sampai X inverse gini. Oke, nah ini ya inverse-nya terhadap perkalian. Berarti kalau yang ini, terus yang ini R-nya harus apa namanya? Apaan ya? Oh, nggak harus komutatif. Tapi kalau ini sama kan, kalau dikaliin sama ya. Berarti harus punya elemen inverse. Oke. Untuk buktinya. Oke, ini sifat-sifat yang lain itu ada 0 kali X, X kali 0. Kurang lebih sama. Oh ya, kalau yang ini X plus Y kuadrat, X plus Y dikuadratkan itu X kuadrat tambah Y kali X ditambah X kali Y ditambah Y kuadrat. Karena nggak mesti komutatif ya, jadi nggak bisa dibuat kayak di real 2X gitu. Kemudian itu sifat distributif. Distributif yang nggak cuma dua
dua elemen dijumlahkan aja, tapi banyak elemen. Kemudian itu distributif terhadap pengurangan. Terus pengurangan dikalikan. Terus perpangkatan dikalikan dengan perpangkatan. Kemudian kita punya kalau dia bersifat komutatif. Ini tidak bisa kita satukan ya, kalau misalkan Iya. dia ringnya tidak komutatif. Jadi mau tidak mau ya kita nulisnya harus seperti ini kan, YX plus XY kan. Jadi yang harus hati-hati di situ. Tapi untuk detail ini ya, untuk buktinya ya bisa cek di webpage tadi ya. Sudah banyak videonya lah yang berkaitan tentang ini ya. Jadi bisa cek di situ. Ini juga salah satu alasannya ya, kenapa kok di himpunan bilangan real kalau kita kalikan suatu bilangan dengan 0 hasilnya jadi 0 kan. Jadi itu ini untuk bukti yang kedua, yang ketiga idenya semuanya ada di situ. Tapi karena kita hanya review kan, jadi tidak perlu sampai detail untuk ini ya, untuk buktinya kan. Nah, kita lanjut tentang subring. Jadi untuk motivasinya itu sebenarnya sama seperti ketika kita belajar tentang grup kan. Jadi kalau kita mengingat-ingat ya yang sudah kita bahas tentang grup itu kan ketika kita punya suatu grup, nah kita melihat suatu subhimpunannya kan terhadap operasi yang sama kan. Apakah dia menjadi grup lagi atau tidak? Kalau iya, ya kita sebut dia sebagai subgrup. Kalau tidak ya berarti bukan. Nah, di ring juga kurang lebih sama sense-nya kan. Cuma bedanya operasinya ada dua, ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Otomatis ya yang harus dilihat tidak boleh hanya satu saja kan, harus dua-duanya. Jadi apa yang kita maksud dengan subring? Ya intinya kalau kita melihat motivasinya ya sama seperti yang di grup kan. Jadi di Z terhadap penjumlahan perkalian kita lihat yang ini ya himpunan bilangan kelipatan 2 kan di sini kan. Nah ternyata 2Z plus kali ini merupakan ring lagi. Tapi yang ganjil-ganjil kan tidak kan. Otomatis ya ada yang iya ada yang tidak. Dengan sense yang sama seperti yang kita punya di grup otomatis kan ya. Oke, berarti ini sama kayak subgrup ya kan. Yang penting kalau misalkan kita punya misalkan ring itu R, kemudian ada suatu himpunan A misalkan dengan A-nya itu subset dari R, kemudian A-nya menjadi ring lagi, jelas bahwa A itu subring dari R. Nah, kemudian ini ringnya dengan ketentuan yaitu ininya apa? Operasi binarnya yang plus sama yang perkalian itu bawaan dari R. Kemudian berarti kalau misalkan ini yang subring ini berarti yang penting ini dulu. Kemudian gimana cara kita membuktikan subringnya? Berarti dari definisinya. Nah, kita punya misalkan di sini ada oke, berarti ini 11. Kita punya kalau A-nya itu juga merupakan grup abelian terhadap plus, kemudian terhadap perkaliannya dia juga merupakan subgrup ya. Yang penting dia ring dengan ketentuan khusus yaitu plus dan perkaliannya itu bawaan dari R sama. Kemudian dia juga disebut kanan kiri ya, ini bawaan juga dari ring. Kemudian mungkin rumus cepatnya, cara pembuktiannya belum ada. Ya bisa kita lihat ya cara berpikirnya kan sama persis seperti ketika kita belajar yang ada di grup kan. Jadi kalau mau kita jabarkan lagi ya karena S ini ring, berarti kan S plusnya grup abelian, S kalinya semi grup, S terhadap plus kali memenuhi sifat distributif kiri dan juga kanan ya. Tapi nah sama seperti ketika kita belajar di grup, kalau kita melihat subhimpunannya bisa jadi beberapa sifatnya itu menurun langsung. Oke. Berarti di sini subhimpunan subsetnya itu tidak selalu subring ya jelas karena kalau di grup pun juga subsetnya nggak selalu jadi grup lagi. Kemudian kalau misalkan di subset ini himpunan bagian tak kosong S di ring R, oke berarti kalau di sini kita tulis A tadi, berarti dianggap biar sama jadi A lagi. Berarti misalkan jangan ini kan A kita itu yang subset ini kita jadi
simbol yang lain misalkan S. S itu himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong dengan hanya itu subset dari R. R-nya merupakan ring. Nah, bukan subring jika. Nah, berarti di sini syarat-syarat itu S plus itu grup. Kemudian S dadap ini merupakan group void. S terhadap operasi plus memiliki sifat komutatif, sifat S terhadap operasi itu perkalian memenuhi sifat asosiatif. Kemudian terhadap plus dan terhadap perkalian memenuhi sifat distributif kiri dan kanan. Oke, berarti kalau misalkan mau ituin subring, dia harus memenuhi ini semua, ya kan? Tapi kalau misalkan yang plus, komutatif, asosiatif, distributif itu diturunkan dari S. Jadinya nggak perlu. Oke, jadi cuma perlu yang ini doang. Oke. Dari induknya. Nah, di ring ini juga ya kurang lebih sama kan. Jadi ada beberapa sifat yang tidak perlu kita tunjukkan, itu langsung turun dari induknya. Contohnya seperti ini terhadap penjumlahan, dia komutatif kan, otomatis ya ikut-ikutan komutatif. Karena yang besar saja komutatif, apalagi yang di dalamnya kan. Terus asosiatif kan juga langsung. Jadi mirip seperti yang di grup tadi. Nah, otomatis ketika kita membuktikan suatu subhimpunan itu apakah subring atau tidak perlu menunjukkan semuanya. Jadi teorema ini menunjukkan bahwa ada satu cara yang relatif lebih ringkas, bahkan sangat ringkas ya, dibandingkan kita harus menunjukkan ring aksioma-aksiomanya. Tadi kan aksiomanya kan banyak sekali ya. Jadi ternyata cukup kita tunjukkan saja. Kalau misalkan kita punya himpunan tak kosong S ini subset dari R, dia akan menjadi subring. Syarat perlu dan cukupnya apa? Syarat perlu dan cukupnya adalah ketika kita mengambil sebarang dua elemen yang ada di S, selisihnya atau yang kita definisikan ini tadi ya. Jadi X ini ditambah dengan inverse dari Y terhadap penjumlahan, itu masuk lagi ke S, dan nah perkaliannya juga harus masuk lagi ke S. Jadi dua ini saja itu sudah cukup untuk menunjukkan S ini subring atau bukan ya. Jadi oke, berarti ini sama kayak itu ya di subgroup. Kembalinya adalah perkaliannya juga. Ini berarti kita misalkan apa? S lagi aja. S, dia subset dari R dengan S-nya tak kosong. Itu merupakan subring di R jika dan hanya jika itu untuk setiap X di dalam S. Dia kenapa sebenarnya kayak gini? X min Y-nya harus di dalam AS lagi, dan perkalian juga harus dalam AS lagi. Yang ini kan dia grup apa? Dari subgrup kan, definisi subgrup. Kemudian yang tambahannya yang ini. Ya, itu sudah perlu dan cukupnya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit tentang contoh-contohnya. Jadi contoh yang pertama kita ambil misalkan yang ring ini tadi, yang isinya fungsi-fungsi tadi kan. Nah, ini kalau kita ambil S-nya ini semua fungsi konstan ya. Jadi semuanya konstan, jadi fx sama dengan suatu konstanta. Nah, ini dia akan menjadi subring. Alasannya kenapa? Karena ya kalau kita ambil dua elemen di S ini, terus kita ambil selisihnya, ya kan kita ambil selisihnya ini suatu konstan kan. Jadi dikurangkan ya pasti jadi konstan lagi kan. Dan kita peroleh ini jadi apa? Kita peroleh ini pasti akan masuk lagi ke ini ya. Jadi ini lebih ke ini ya, lebih ke operasinya well defined-nya ya. Tapi intinya adalah kalau kita cari minusnya di sini ya. Jadi kita coba cari selisihnya kan F minus G, dia akan kembali lagi ke S, dan F kali G ini akan kembali lagi ke S. Jadi kita punya S kita ini adalah subring di ring yang kita punya di sini. Nah, contoh yang lain ya kalau kita ambil ke matriks lagi, ini misalkan matriks segitiga atas di MNR, dia akan jadi subring. Untuk buktinya bisa dicoba ya, coba sendiri ya. Bukan sesuatu yang rumit lah. Dan tadi beberapa kali kita menyebut tentang 2Z ya. Jadi secara umum kalau kita punya KZ, dia akan menjadi subring di sini ya. So, apa lagi ya? Jadi ini dijamin ya terhadap teoremanya ini, dan
contoh yang lain adalah di polinom kan. Nah, ini polinom. Misalkan kita ambil suatu himpunan dari yang isinya polinom dengan konstannya ini 0 ya. Jadi bisa kita lihat di sini X dikali sesuatu kan berarti otomatis ya pangkat apa yang koefisiennya X pangkat 0 atau yang bagian konstannya kan ini 0. Dan dia juga akan menjadi suatu subring. Jadi sederhana kan untuk contoh-contohnya. Dan ini contoh yang bukan. Jadi misalkan kita punya ini S, dia himpunan matriks yang berukuran N kali N atas bilangan real ya. Jadi entry-entry-nya ini bilangan real, di mana yang jumlah bagian diagonalnya ini jadi 0 ya. Jadi kan kita punya kan di matriks itu kan trace ya, yang kita sebut dengan trace kan, jumlah yang bagian diagonal ya. Nah ini ternyata dia bukan subring di MNR. Alasannya kenapa ya kita ambil ini. Jadi ini contohnya kan. Oke. Nah beberapa sifat di dua subgrup itu kan jadi subgrup lagi ya. Nah, ternyata irisan dari dua subring dia juga akan menjadi subring lagi ya. Untuk buktinya ini jelas dari definisi ya. Jadi bisa kita lanjutkan dan beberapa catatan ya di sini ya tentang pemahaman yang kita punya ya. Jadi pertama adalah kalau misalkan kita punya ini sebarang ring R ya kan, kita kan bisa memandang R sendiri itu kan subset dari R. Dan kita juga bisa memandang singleton 0, jadi himpunan yang isinya hanya 0, 0 yang di R. Nah, itu bisa kita tunjukkan bahwa mereka berdua ya di sini ya, R dan 0R ini, yang isinya 0R ini, merupakan subring di R. Jadi, setiap ring ini pasti punya subring ya. Dan kalau misalkan ringnya komutatif, ya ringnya komutatif, semua subringnya juga pasti komutatif, karena ya terbawa dari sifat induknya kan. Dan, nah ini yang penting ya untuk diperjelas ya. Jadi kalau misalkan R-nya ini punya elemen satuan, terus S-nya ini subring di R, nah S-nya ini belum tentu punya elemen satuan. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi elemen satuannya ini juga sebenarnya masih bisa berubah juga. Jadi bisa jadi R-nya ini nggak punya. Berarti kalau misalnya kita lihat dari yang depan, jadi kalau misalkan contohnya yang pertama ada yang fungsi. Jadi contoh yang terhadap ring fungsi-fungsi. Kalau kita lihat sini ringnya adalah R pangkat R, ini berarti fungsi-fungsi, kumpulan fungsi-fungsi terhadap bilangan real. Terhadap operasinya adalah plus sama komposisi ya berarti ya. Kemudian kita ambil subsetnya berarti ini itu di suatu himpunan fungsi juga di dalam R pangkat R ya kan, ya jelas pasti fungsi di dalam ringnya itu di mana, nah di sini ada syarat khususnya yang harus dipenuhi, berarti untuk setiap XY di dalam bilangan real, oke ini berarti di bilangan real karena fungsinya terhadap bilangan real kan, R pangkat R kan fungsi terhadap bilangan real, berarti kalau X-nya kita ambil juga bilangan real, harus memenuhi fungsi F dikenakan pada X itu harus sama dengan fungsi F dikenakan pada Y. Benar gitu? Semua fungsi konstan di oke benar kan berarti. Berarti fungsinya harus kalau dikenakan semua ada semua R, mesti harus hasilnya sama, dipetakan pada suatu bilangan real yang sama. Berarti dia konstan. Nah, makanya tulisannya beranggotakan semua fungsi konstan di R. Jadi pembuktiannya udah ada di video, berarti kita tinggal buktiin dari teorema syarat cukup. Kalau misalkan F min G, oh ya berarti pengurangan dari fungsinya F min G terhadap X, itu bisa dari definisinya pengurangan terhadap fungsi, jadi Fx min Gx, terus gara-gara Fx-nya itu sama dengan Fy, berarti jadi ganti Fy, G-nya juga pasti Gx-nya memenuhi juga, jadi Gy, jadi Fy min Gy,
Kemudian itu sesuai dengan definisi fungsi lagi, jadi f min g terhadap g. Kemudian yang perkalian juga oke, sama analog. Terus kita coba ambil contoh yang ketiga. UNR ini yang kedua itu matriks. Ini kan ini X. Diambil X-nya itu subset dari matriks. Dan XIJ-nya itu 0. Ya. Untuk semua, oke ini dasarnya izin 0 untuk I-nya lebih dari J. Kemudian IJ-nya itu berarti bilangan asli kurang dari sama dengan M. Nah, kalau di sini kita lihat kalau I lebih dari J berarti dia matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga atas. Karena yang I lebih dari J itu sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ketiga kita bakal coba himpunan KZ. Oke, KZ. KZ di mana Z-nya itu bilangan bulat. Dia sampling di Z plus terhadap perkalian. Z terhadap plus dan perkalian. Berarti kalau misalkan K, Z itu berarti bilangan bulat kelipatan berapa? Kelipatan K. Itu ya maksudnya. Kalau kita buktiin pakai teorema syarat cukup aja, berarti diambil sebarang apa berarti? A dan B gitu, atau KZ-nya aja. A, B di dalam KZ. Maka B itu bisa ditulis, dapat ditulis A-nya sama dengan K kali Z1 misalnya, dan B sama dengan K kali Z2 dengan Z1, Z2-nya itu merupakan bilangan bulat. Kemudian kita buktiin kalau misalkan A min B berada di dalam KZ lagi. Berarti ini KZ1 min KZ ini gini sudah ya. Ini KZ1 min Z2. Del Z1 Z2 ada di Z. Berarti ini bilang dari KZ. Dan karena Z1 min Z2 pasti ada di Z juga. Dan perkalian juga kita punya kayak gitu. KZ1 kali KZ2. Sini punya K kuadrat gitu ya. Z1 kali Z2. Nah, di sini bisa tulis K kali ini K, Z1, Z2. K-nya kan bilangan bulat kan. Ya kan kayaknya bilangan bulat kan. Oh, bilangan asli, sorry. Bilangan asli, berarti pasti juga bilangan bulat. Z1, Z2 bilangan bulat, maka perkalian juga pasti bilangan bulat. Jadi ini KZ juga. Jadi terbukti kalau KZ subring. Oke, kita lihat tadi kayaknya udah dibuktiin. Ini polinomial ZX nah ini 1x kali px. Oh ini kayak gini, gue kok sama. Oke, berarti ini x kali polinomial x, jadi berarti kayak x satu polinomial derajatnya naik satu gitu ya kalau dibalikan dengan x ya. Oke, kita lihat tadi ini contoh bukan subring. Kemudian kita lihat kalau misalkan ada dua subring, terus ini juga subring ya. Ini juga dibuktiin di PSA2. Terus kita ingat-ingat lagi nih sifat-sifat subring yang kayak perlu diingat-ingat lagi. Itu yang diturunkan, oke. Yang pertama tuh ring, ya kan? Setiap ring memuat subring. Setiap ring memuat
subring ya, karena ini yang trivial dia punya R 0 pasti punya karena dia merupakan elemen atas terhadap plus bukan terhadap kali. Terus yang sebarang subring komutatif, oke. Yang dua terus komutatifnya diturunkan, sifat komutatif diturunkan terhadap subring. Nah, sifat komutatif pada ring diturunkan terhadap subring. Kalau yang nggak diturunkan itu apa? Elemen satuan. Sifat salah ring dengan elemen satuan tidak diturunkan terhadap ring. Jadi kalau misalkan karena apa namanya, elemen satuan kan terhadap perkalian, ya kan? Dan karena terhadap perkalian yang diambil itu hanya perlu dia merupakan ring. Jadi walaupun dia subring, bisa jadi dia nggak memenuhi syarat yang memiliki elemen satuan karena itu tidak termasuk di syarat ring. Kalau yang komutatif kan jelas ya, kalau setiap komutatif pasti dalamnya pasti juga komutatif. Oke, kita lanjut ke berikutnya berarti. Ya, perlu di note ya. Jadi harus berhati-hatilah tentang elemen satuan ini. Dan terakhir untuk hari ini kita akan membahas tentang ideal dan ring faktor. Jadi kenapa kok kita perlu mendefinisikan ideal ya? Sebenarnya sama ya, seperti kita belajar tentang grup, kita kan punya grup, punya subgrup. Nah, terus pertanyaannya kan, bisakah kita membentuk grup baru dari dua himpunan tadi kan? Di sini juga sama ya. Jadi kita punya ring, kita punya subring. Nah, bisakah kita membentuk ring baru dari dua himpunan tadi kan? Jadi idenya ya kurang lebih sama kan. Nah, kalau di grup kita tahu untuk membentuk grup faktor tadi, jadi grup baru yang ingin kita bentuk tadi, ya tidak cukup hanya subgrup kan. Kita tahu dia harus memenuhi sifat ya yang kita sebut nanti jadi subgrup normal. Cukup ternyata untuk membentuk ring faktor kalau hanya subring. Nah, ada satu tambahan yang harus dipenuhi dan nantinya kalau dia memenuhi itu ya kita sebut dia dengan ideal. Jadi kurang lebih ya esensinya kan sama kan. Cara berpikirnya, alurnya kan mirip ya. Maka dari itu kan waktu membahas tentang grup yang lalu itu kan beberapa kali saya tekankan lah. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar apa yang perlu dipahami itu ya cara jadi ini definisinya ideal ya. Ya kalau kita punya subring itu kan Di sini ideal. Ada ideal kiri, ada ideal kanan, ada ideal. Kalau misalkan ideal, seingatku dia harus memenuhi ideal kiri dan ideal kanan. Ya, seperti ideal dalamnya juga merupakan ya benar kan. Dia harus ideal kiri dan ideal kanan. Nah, terus nih kalau ideal kiri dan kanan ini yang kiri itu yang merah itu maksudnya. Yang kanan yang biru. Kalau yang ini jelas untuk setiap XY itu X min Y-nya berada di dalam idealnya itu lagi. Misalkan idealnya I. Kemudian yang ini adalah R. Berarti R di dalam ringnya, X di dalam subnya ini, di dalam idealnya ini, itu harus di dalam I lagi. Ini perkalian R-nya itu dari kiri, ya kan? Perkalian R dari itu dibuat ideal kiri, yang buat dari ideal kanan, R-nya dikalikan di sebelah kanan. Ternyata lain, R kali R kali I itu merupakan subset dari D. Oke. Kalau itu berarti ini X min Y ini sudah awalnya dulu ya. Ringnya R, ini ring. Terus dia tidak sama dengan himpunan kosong, aduh salah. Kosong dan dia subset dari ini R-nya. Oke, R. Kemudian dia ideal kanan. Ini untuk setiap X, Y dalam I berlaku X min Y dalam I lagi. Terus untuk setiap ini kita ambil
R terhadap R dan R, kemudian untuk setiap X dalam I berlaku. Nah, yang ini Rx itu ada di I, yang sini XR itu ada di I. Ini buat ideal kiri, ini ideal kanan. Kalau yang ideal kiri dan sini dan ideal kanan, maka dia sama dengan ideal. Oh, dengan ideal. Ini kan ya, berarti. Oke. Elemennya kita ambil dari ringnya kan. Nah, kalau di sini yang satu itu kita ambil dari R, yang satu itu dari I kan. Kalau mereka dioperasikan masuk lagi ke I, nah kita sebut dia, kalau ini mengalihkannya dari kiri ya berarti nanti kita sebut dia dengan ideal kiri kan. Kalau mengalihkannya dari kanan ya kita sebut ideal kanan. Nah, apa yang dimaksud dengan ideal ya kalau dia ideal kiri sekaligus ideal kanan. Ini alasannya itu ya sebetulnya ya karena ini pembentukan ring faktor itu. Dan sangat-sangat alami lah sebenarnya. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Pertama ya kalau misalkan isinya 0 tok kan, dan R-nya juga ya, ini jelas ya, dua-duanya ini pasti merupakan ideal di R kan. Dan kita sebut dengan ideal trivial kan. Terus ini yang isinya 0 bar dan 2 bar, konteksnya di Z4, dia jelas dia akan jadi ideal di Z4 kan. Karena shootingnya jelas ya, untuk idealnya kan, intinya kan ini kelipatan 2 kan. Kelipatan 2 kalau ini dikalikan dengan berapapun kan pasti hasilnya juga kelipatan 2 kan. Jadi itu alasannya lah, kenapa dia jadi ideal. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut lagi ya. Intinya kalau terlalu cepat, tolong disampaikan aja. Kalau misalkan ada yang bingung juga, tolong disampaikan saja ya. Karena ya itu tadi sih, memang perlu untuk mengejar materi ya. Oke, untuk contoh nggak ada ya. Ya aman ya. Kalau aman, berarti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi contoh yang lain di M2R ini ya. Nah, kita tahu di matriks ya perkaliannya kan dia tidak komutatif kan. Nah, dari situ ya bisa kita lihat ya. Jadi mungkin kita bisa menemukan beberapa subhimpunannya di situ ya, subring-subringnya kan, yang dia memenuhi sifat-sifat yang di aksioma-aksioma untuk menjadi ideal kiri kan. Tapi ada yang bukan ideal kiri ya, tapi dia ideal kanan. Jadi idealnya cuma satu sisi saja kan. Itu juga mungkin ya. Ini contohnya ya. Contoh yang lain apa? Kalau misalkan ini ya, kita punya di Z, KZ ini jelas dia jadi ideal. Nah, contoh yang tidak, kalau misalkan kita punya di Q, terus kita ambil subnya itu Z, nah Z ini jelas dia bukan ideal di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita contohnya lah, sederhananya lah, kita ambil misalkan Q-nya itu, ya elemen yang ada di sini misalkan pecahan, kan? Terus dikalikan yang sederhananya inilah, kalau kita punya sepertiga, terus dikalikan 2 yang di Z, kan jadi 2/3 kan. Nah, 2/3 itu kan nggak masuk lagi ke Z. Jadi itu ya salah satu alasannya. Kenapa kok dia bukan jadi sifat dari subring. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat dari ideal kan? Nah, ternyata kalau misalkan kita punya ini beberapa ini ya, beberapa ring di sini ya. Jadi kita punya ring R, terus ST. Jadi R ini sub, jadi kita punya. Oke, ini agak susah dipahami, jadi kita harus perlu ekstra. Ini buat contoh gampang ya, udah ingat juga buat ideal. Penting ini definisinya, dan ini pasti memenuhi yang trivial, terus yang ini juga tadi sudah dijelasin sama Pak gue, ini memenuhi, terus yang ini yang matriks ini kan supaya perkaliannya nanti berlaku ya kan, kalau dari kanan kalau dari kiri, kalau dari kanan dari kiri, kalian dari kanan kan jadi berlaku kan gini. Nah, kemudian yang tadi 45 contoh yang bukan ideal, yang perlu kita ingat-ingat lebih detail nih teorema. Kita baca dulu deh. Diberikan ring RS state teorema. Tuh, ini ada RST itu ring. Kemudian R merupakan subring di S. R subring di S. Berarti R subset S ya. R subring di S. S subring di T. S subring di T. Oke, berarti R subring di S, S subring di T. Berarti jelas S subring di T ya.
Jika R merupakan ideal di T. Oke. Kalau R itu ideal di T, maka R ideal di S. Oke. Oke. Karena kalau X-Men D-nya berlaku ya. Kalau X-Men-nya berlaku ya kan, karena dia subring. Terus kalau misalkan perkaliannya SR dan RS-nya, karena T itu lebih gede daripada S subset dari T, maka setiap perkaliannya terhadap di T, kalau R-nya ya, terhadap di T itu berlaku, dibalik lagi di dalam R, maka terhadap S yang lebih kecil apapun yang ada di dalamnya T, pasti semua juga berlaku. Oke, paham. Nah, ini beberapa ini ya, beberapa ring di sini ya. Jadi kita punya ring R, terus ST. Jadi R ini subring di S, dan S ini subring di T. Jadi kita punya sequence, ya kan? Nah, di sini. Kalau ini kan R, ini S, ini T kan. Jadi ya begitulah. Kalau misalkan di sini R-nya ideal terhadap yang paling besar, nah dia akan jadi ideal yang ada di sini ya. Jelas ya. Jadi kenapa? Karena ya dia menyerap ketika perkaliannya tadi kan semua elemen yang besar ini kan akan masuk lagi ke yang paling kecil ini kan. Apalagi semua yang ada di tengah-tengah ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan R-nya ini ideal di S, jadi idealnya hanya yang di tengah-tengah ini, dia belum tentu jadi ideal di yang semuanya. Ya contohnya ini ya. Jadi kita punya ini. Jadi KZ itu ideal di Z, tetapi Z itu bukan ideal di Q kan. Ini contoh. Kalau misalkan yang kecil ini ideal yang di tengah-tengah, dia belum tentu jadi ideal yang di besarnya. Bagaimana dengan sifat lain? Nah, jelas dari definisi, setiap ideal itu pasti merupakan subring. Jelas sekali ya. Dan selanjutnya adalah, ini sesuatu yang menarik ya, karena banyak dipakai di pembuktian. Kalau kita punya ideal, itu memuat elemen satuan, pasti ideal tersebut sama dengan ringnya sendiri. Kenapa? Karena satu anggota I ya. Otomatis ya satu dikalikan apapun, dia harus balik lagi ke I ya. Ya otomatis ya semua anggota R ini pasti jadi anggota I ya. Selesai ya untuk buktinya. Nah, bagaimana dengan irisannya? Irisannya mirip seperti yang di subring tadi. Jadi irisan dari dua ideal, meskipun idealnya hanya satu sisi ya, dia akan kembali lagi jadi ideal ya. Dan kalau hanya satu sisi otomatis ya idealnya juga satu sisi. Kalau dua sisi ya jadi dua sisi juga. Terus sifat-sifat yang lain ini nggak tahu kenapa ya kalau sudah masuk ke konteks soal itu kadang-kadang ya banyak yang bingung ya. Jadi ini kan kita punya ideal itu kan ya himpunan kan. Jadi isinya ya elemen-elemen. Dan ternyata himpunan tadi bisa kita operasikan. Jadi kita bisa jumlahkan. Jumlahnya ya definisinya seperti ini ya. Sebenarnya operasi yang lain di ideal itu ya setidaknya ada dua yang lain lah. Pertama adalah irisan. Terus ada ini ya, ada perkalian juga ya. Jadi kita punya operasi yang ada di ideal ya. Jadi mengoperasikan dua himpunan tapi nggak pakai definisi himpunan. Jadi ada unsur ini, unsur operasi-operasi yang di ringnya ya. Jadi I plus J ini isinya ya himpunan X plus Y, yang X ini anggota I, Y yang anggota J. Dan dia jadi ideal lagi ya. Kalau I dan J-nya ideal. Dan lebih lanjut, nah gabungan dari IJ, jadi I gabung J ini akan termuat di sini. Nah nantinya bisa kita tunjukkan juga I plus J ini adalah ideal terkecil yang memuat I gabung J. Jadi diingat sekali lagi ya tentang terkecil tadi ya. Jadi terkecilnya di sini dalam konteks subset ya. Jadi makin besar itu maksudnya ya memuat yang lebih kecil itu aja. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan grup faktor ya. Jadi kita sudah tahu grup faktor, kita akan coba kembangkan di ring faktor ya. Oke. Jadi teoremanya udah clear, kita lanjut aja langsung ke grup faktor. Udah inget yang grup faktornya yang grup ring faktor ya. Ini agak lupa. Kalau dari grup faktor itu kan RI plus R plus misalkan dan I-nya subring plus maka R plus itu dan I plus itu masing-masing grup abelian. Iya benar. Terus dari teori grup kita jelaskan bahwa RI plus dan dengan R per I
itu R plus I dengan R-nya R. Oke, R ditambah dengan I merupakan grup faktor abelian ya, dengan pertambahannya penjumlahannya itu R plus I ditambah S plus I, itu definisinya adalah R plus S tambah I. Oke, itu yang dari grup faktor. Kemudian dia di dimensi 2 gitu, di R per I dimensi 2. Berarti R plus I, R aksen plus I, kan, dengan R dan R aksennya tadi di R gitu ya. Kemudian sama dengan R plus I dikalikan R aksen plus I. Bakalnya jadinya sama dengan P, berarti itu dikalikan terus plus I. Terus ya, batas bawah R aksen, oke, jelas karena R kali R aksen itu di dalam R. Jadi di sini kita tahu ya, intinya adalah cara mendefinisikannya sama ya. Jadi relasinya sama, operasinya sama yang terhadap penjumlahan. Nah, tapi kan otomatis ya kita perlu melihat yang bagian perkaliannya kan. Jadi perkaliannya ini seperti yang di bagian penjumlahan, kita definisikan seperti ini. Nah, tinggal kita lihat kapan dia well defined-nya. Jadi dia well defined kalau ini harus ideal. Jadi itu syaratnya lah. Kenapa kok kita perlu melihat ya ideal tadi ya? Karena punya kepentingan di operasi perkalian yang akan kita definisikan di ring faktor. Jadi bisa dilihat di situ untuk definisinya kan ya tidak muncul tiba-tiba kan, ada alasannya ya. Nah, itu mindset yang perlu dibangun terus ya, khususnya kalau misalkan kita ya ada lomba atau apa atau di penelitian kan juga kan. Jadi kenapa kok definisinya seperti itu kan? Terus sifatnya gimana kan? Itu kan perlu dibangun terus ya. Jadi ini yang kita sebut dengan ring faktor. Nah, contohnya apa? Misalkan kita punya Z4 seperti ini ya. Kita tahu tadi I yang isinya 2 ini, himpunan yang seperti ini ya, yang kita sebut dengan ring faktor. Nah, contohnya apa? Misalkan kita punya Z4 seperti ini ya. Kita kok lihat. Oke, berarti ini namanya R dot I, itu disebut ring faktor. Aduh, salah ini. Plus. Ini ring faktor. Ring faktor. Ini berarti ada di dalamnya ya X plus I, di mana X-nya berada di dalam R. Ring. Kita tahu tadi I yang isinya 2 ini, himpunan yang isinya 2 ini kan dia jadi ideal ya. Nah, kita bentuk ring faktornya ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, intinya kan kita membentuk kelas-kelas kan. Jadi kelas yang memuat 0 itu isinya apa? Ya isinya ada 2 ini ya. Yang memuat 1 isinya ini, yang memuat 2 ada ini, yang memuat 3 ada ini ya. Dan bisa kita lihat kelas yang memuat 1 dengan kelas yang memuat 2, dia ya menghasilkan sesuatu yang sama kan. Jadi dianggapnya elemen yang sama ya. Dan yang kelas memuat 1 dan 3, nah dia dianggapnya juga sama. Jadi di ring faktor ini isinya jadi hanya ada 2 ya. Yaitu yang pertama ini yang memuat 0 dan yang kedua adalah yang memuat 1. Nah, ini contohnya ya, operasinya bagaimana kan. Terus contoh yang lain kalau misalkan kita punya ini matriks segitiga atas ya di sini ya. Atas Z2, jadi himpunan bilangan bulat modulo 2. Nah, kita ambil I-nya seperti ini. Jadi bisa dilihat ini diagonalnya 0 dan yang enggak 0 hanya yang boleh tidak 0 ya, hanya di yang pojok kanan atas kan. Nah, dia bisa ditunjukkan ideal di T2 kita ini. Nah, bagaimana bentuk ring faktornya? Bagaimana bentuk T2Z2 per I kan? Nah, kita susun aja kan, kita cek satu-satu kan. Jadi ini yang memuat ini matriks 0 ternyata isinya ini kan. Kelas yang memuat 1000 ternyata jadi ini kan. Dan seterusnya otomatis kan kita bisa kumpulkan semuanya kan. Jadi isinya hanya ada 4. Nah, ringnya yang awalnya tadi isinya ada 8. Nah, jadi itu contoh dari ring faktor ya. Terus, oh ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini agak mengkhawatirkan ini, diam semua. Saya kadang-kadang tuh ini, kalau menjelaskan sesuatu tuh takutnya nggak ada pertanyaan itu kan sebenarnya ada 2 kemungkinan kan.
pertama adalah benar-benar jelas, yang kedua adalah betul-betul tidak jelas. Itu bedanya sedikit ya. Karena memang ini ya, kalau sudah jelas kan apa yang mau ditanya kan. Terus kalau misalkan nggak bisa ngikutin kan juga ya bingung juga mau tanya apa kan. Jadi dua kemungkinan itu tadi. Tapi harapannya ini ya yang opsi pertama ya, karena sudah jelas ya. Ini kan sesuatu yang bisa didapatkan di mana saja kan sebenarnya. Harapan saya soal berkaitan di harapan. Intinya adalah kita ingin mencari himpunan. Jadi kita punya ini ya. Kan kita bisa jadi kan ketika kita punya ring, kita punya himpunan, subhimpunan. Nah, subhimpunan itu kan belum tentu ideal kan. Nah, jadi kita ingin mencari ya ideal yang sekecil mungkin yang memuat himpunan tersebut. Jadi itu kata kuncinya lah di sini. Dan itu yang akan kita cari di yang terkecil itu apa? Ya tentunya irisan dari semua ideal yang memuat himpunan tersebut. Karena ya irisannya itu kan ketika kita punya dua himpunan, ketika kita iriskan kan jadi subset dari masing-masingnya kan selalu kan seperti itu kan. Jadi yang terkecil itu apa? Ya intinya irisan dari semua ideal yang memuat semua nih ya, karena konteksnya kita ingin yang ideal kan tadi ya. Jadi kita ingin mencari ideal terkecil kan berarti kita mencari irisan dari semua ideal yang memuat X tadi ya. Nah, ternyata bisa kita tunjukkan irisannya ini semua ini adalah ideal terkecil yang memuat X. Jadi ini buktinya. Dan bagaimana bentuknya ya. Karena kalau kita hanya berkutat dengan irisan tok kan nggak tahu bentuknya kan sama aja. Ternyata bentuknya ya kurang lebih seperti ini ya. Karena sederhananya adalah ketika kita punya himpunan, terus kita mau membuat ideal yang melingkupi himpunan tadi, sederhananya kan kelipatan dari setiap elemen yang ada di himpunan tersebut harus masuk. Dan jumlahannya kan juga iya kan. Otomatis kan kalau kita buat kombinasi linear kan. Jadi kan ini kan ya bisa kita katakan kombinasi linear ya. Cuma ya mungkin konteksnya agak berbeda saja ya. Jadi kita buat kombinasi linearnya dia harus kembali lagi kan. Jadi itu ya. Nah, untuk bentuknya sendiri sebenarnya bisa berbeda-beda ya. Dan yang paling simpel itu jelas kalau R-nya ketika R-nya itu komutatif dan punya elemen satuannya. Jadi kalau komutatif dengan elemen satuan bentuknya sederhana seperti ini ya. Jadi hanya sigma RI XI. Ini sedikit tambahan lah untuk beberapa sifat lanjutan terkait ideal ya. Jadi ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi. I plus J itu akan jadi ideal yang paling kecil yang memuat I gabung J. Ya bukti. Ini kayaknya tertutup. Ini berarti oke. Metode terakhirnya adalah ideal terkecil yang memuat himpunan X. Jadi pokoknya caranya langkah yang memuat mencari ideal terkecil memuat X itu adalah kita kumpulkan dulu ideal-ideal dalam R yang memuat X. Setelah itu kita iris. Kalau kita iris kan pasti karena X-nya berada dalam I semua, pasti I-nya X-nya bakal berada di irisannya. Kalau diiris semua kan pasti X bakal berada di irisannya. Dan nah itu jadi paling kecil karena ada diiris semuanya. Nah, habis itu cara mengiris ya, kemudian oke, ini berarti kita juga karena dia ideal jadi jelas juga ini dia ring yang dibangun X. Kemudian karena tadi kan kita iris-iris dan tadi kita bingung dong gimana cara ngirisnya. Terus ini di seenggaknya ini bisa dibuat dari kombinasi linear, definisinya Sx itu sigma I dari 1 sampai N. Ini RI XI kali RI aksen dengan RI aksen itu di dalam R ya kan. Kemudian X-nya di dalam X-nya. Di dalam hubungan X-nya yang mau cari. Ini dari 1 sampai K dengan TC-nya dari R, di sini dari sini. Kan? Kemudian ini I dari 1 sampai P, ini Z itu apa? ZI. Oh, ZI dalam X ya kan. Ini SI-nya. SI dalam R. Dari I sampai P. Dan ini dari kaki di dalam Z dan WG di dalam X-nya. Oke, berarti
Ini kombinasi linear dari I-nya dulu. Apa namanya? R kali X kali R. Dengan R-nya itu ada di suatu bilangan real. Suatu di bilangan ringnya. Suatu elemen di ringnya. Kemudian yang ini ini posisi dikalikan dari kanan, ini dari kiri sama. Kemudian yang ini kalikan dengan suatu skalar, suatu bilangan bulat. Artinya kalau dikalikan kanan kiri tetap sama. Oke, ya paham. Berarti itu kombinasinya dari ini. Kemudian ini ada teoremanya. Teoremanya dari sebarang himpunan tak kosong X dari R berlaku. Oke, ini menyamakan yang tadi sebelumnya, irisan-irisan itu sama dengan kombinasi linear F. Oke, ini udah mulai ingat teorema-teorema sifat-sifat ring. Demikian belajar bersama kita pada hari ini mengenai review ring. Terima kasih.